Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang gerakan dan organisasi Islam modern. Dengan sub pokok bahasannya, 1. Konsep politik dan cinta tanah air dalam Islam. 2. Cara menerapkan konsep politik dalam penyelesaian masalah sehari-hari. 3. Nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Silakan untuk Mbak Tamara menjelaskan tentang pengertian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tamara Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian organisasi. Jadi sebelum mempelajari tentang gerakan dan organisasi Islam modern, ada baiknya kita mengerti dulu apa itu organisasi. Jadi, tolong itu slide-nya. Iya. Jadi, organisasi berasal dari bahasa Yunani, organon atau alat. Dalam artian umum, organisasi ini adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Organisasi ini sangat penting karena dengan mengikuti organisasi, kita dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi, melatih jiwa kepemimpinan, menambah wawasan, dan memperbanyak teman dan relasi. Dan kita sebagai Muslim juga diperintahkan untuk senantiasa bersilaturahmi dengan sesama Muslim. Jadi, organisasi ini sangat penting bagi orang Muslim juga. Begitu, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk Mbak Tamara. Selanjutnya dipersilakan untuk Mbak Farinsa menjelaskan organisasi Islam yang ada di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Farinsa Sari Putri. Di sini saya akan menjelaskan organisasi modern yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November tahun 1912. Dalam berdakwah, Muhammadiyah cenderung menggunakan pendekatan salaf atau manhaj al-salaf dan dakwah menyeluruh atau dakwah al-Islam kafah. Dalam realitasnya, Muhammadiyah memfokuskan dakwahnya pada pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dan pasti di sekitar kalian sudah ada contohnya. Di salah satu daerah di Kecamatan Ronggo juga ada didirikan klinik yang didirikan oleh Muhammadiyah. Dan yang kedua adalah Nahdlatul Ulama. Nama Nahdlatul Ulama tercetus ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni mazhab Wahabi di Mekah, dan hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam karena dianggap bid'ah. Komunitas pesantren yang selama ini membela keberagaman menolak keras adanya pembatasan mazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sehingga para kiai atau para ulama pesantren saling berkoordinasi, akhirnya tercetuslah nama Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah pada 31 Januari 1926. Dan yang tiga adalah Salafi. Gerakan Salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide dan gerakan pembaruan yang dilancarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di kawasan Jazirah Arab pada awal abad ke-19. Ide pembaruan ini secara relatif memberi pengaruh kepada gerakan Islam modern di Indonesia yang lahir di kemudiannya. Sekian penjelasan saya tentang organisasi modern di Indonesia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Farinsa. Selanjutnya
Silakan untuk Mas Surudin menjelaskan tentang konsep politik di Indonesia. Konsep politik cinta tanah air. Ya, saya sini akan menjelaskan konsep politik cinta tanah air serta nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Pertama, nilai religius. Nilai religius ini merupakan sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Meskipun kita tahu bahwa di Indonesia ini terdapat banyak agama-agama, salah satunya agama Islam, dan masih ada 5 agama lain selain agama Islam. Kemudian nilai religius ini nilai yang dimana setiap penganut agama itu selalu mencampur adukan kepada semua bidang aspek dalam kesehariannya, baik itu bidang politik, sosial, atau ekonomi. Dia selalu mencampur adukan dengan agama, karena agama tidak bisa terpisah dari kehidupan manusia. Untuk yang kedua, toleransi. Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Nah, tindakan toleransi ini sangat diperlukan di negara Indonesia, karena kan negara Indonesia ini terdapat berbagai suku, berbagai agama, dan juga budaya. Maka dari itu, toleransi ini sangat diperlukan, mengingat budaya-budaya di Indonesia sangat berbeda. Kita menengok dari perihal bahasa di negara Indonesia, dari satu kampung ke kampung lainnya itu sudah beda. Nah, di sini sikap toleransi sangat dibutuhkan untuk menghindari perpecahan negara Indonesia. Dan ketiga, sikap disiplin. Nah, sikap disiplin ini adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tata tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Nah, seperti yang kita tahu, disiplin ini sikap yang harus ditanamkan kepada diri kita masing-masing. Sikap yang tidak kalah penting dengan sikap-sikap lainnya. Karena kenapa? Sikap disiplin ini merupakan tolak ukur sebagai orang yang mempunyai pendidikan atau tidak. Karena kan tindakan ini akan berpengaruh besar pada seseorang tersebut. Keempat, demokratis. Sikap ini merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Next. Lanjut. Terima kasih untuk Mas Turin. Selanjutnya, silahkan untuk Mbak Rosalia menjelaskan tentang cara menerapkan konsep politik dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya dari moderator. Perkenalkan, nama saya Rosalia Ingris Mayasari. Di sini saya akan menjelaskan cara menerapkan konsep politik dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Karena yang di sini dibahas organisasi-organisasi Islam, jadi saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep politik Islam. Sebelumnya, politik Islam sendiri tidak menghendaki adanya negara Islam, tetapi menghendaki adanya budaya Islami. Nah, budaya Islami itu seperti apa? Yang pertama, Islam sangat menghargai perbedaan di kalangan masyarakat termasuk dalam hal beragama. Contohnya di Indonesia kita memiliki banyak agama dan Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Kedua, pijakan dasar dalam perjuangan Islam adalah perjuangan nilai-nilai
subjektif dan bukan simbol-simbol formal atau nilai-nilai keyakinan, bukan simbol-simbol seperti yang tampak tapi yang kita yakini dalam hati kita. Yang ketiga, yakni dalam Islam tidak pernah ada perintah mendirikan agama Islam. Seperti ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah tidak mendirikan negara Islam, namun menyebarkan budaya Islami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mbak Rosalia atas penjelasannya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.